Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan sudah semangat jawab salamnya. Yang di belakang juga ibu-ibu sebagian juga sudah jawab salam. Tapi juga sebagian caknya belum jawab salam. Caknya masih penuh mulut. Ada yang udah minum, ada yang nempak. Sebelah kiri juga banyak, ini penuh Masya Allah, tapi juga belum semangat. Kita pantun nih Pak, setuju? Alangkah tinggi sarang burung layang. Cakep ya mano? Di bawahnya ada pohon cempedak. Mantap. Ulangi, tak terkenal lagi. Alangkah tinggi sarang burung layang. Di bawahnya ada pohon cempedak. Alangkah saro aku ucapkan salam. Yang jawab salam pecah galak, pecah idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arujan ayat ngendelam. Lemaknya kalau mandi petang. Yang tak gelak jawab salam pecahnya banyak utang. Maklumlah musim kredit. Mulai dari kredit Tupperware, ordeng, dispenser. Jangan-jangan pakaian yang beragak-agak ibu-ibu masih kredit. Kalau baik ya. Baik. Yang jawab salamku sekali lagi, saya doakan umurnya diberkahi. Amin. Allah mudahkan segala urusannya. Allah sampaikan hajatnya. Kemudian Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian yang masih sendirian ataupun jodohnya belum datang, Allah dekatkan. Yang sudah nikah, tak usah mel amin. Inilah anak dua, pintu aminnya kuatnya Kak Diwan. Kemudian yang masih sendiri dapat jodoh anak satu-satunya. Uang tuanya berduit, kemungkinannya banyak. Kemudian bapaknya orang sakit-sakitan. Itu nak kincan harta itu Ustaz. Kemudian secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngaku ada kata yang kami belum selesai. Untuk berangkat haji dan umroh ke tanah suci Mekah. Amin. Ya Allah. Mudah cemas lah itu kan. Padahal memang sebenarnya kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Makanya sebenarnya kita ini semuanya camat. Apa bu camat bu? Calon mati. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, pasti akan melalui salah satu takdir ini yang akan terjadi, yaitu kematian. Baik, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masyir.
أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقا قدر ومقداره العظيم. Rabbi shrah li sadri. Tolong diaminkan Bapak Ibu sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Itu tidak usah diaminkan karena itu tidak masuk doa lagi. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan unsur pemerintahan setempat. Mungkin hadir di sini Bapak Ketua RT, Ketua RW lingkungan Pasar Buan. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Masjid Al-Hidayah yang terhormat Al-Ustaz Cokro Minoto beserta kepengurusan yang hadir malam hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati pemuka agama, pemuka masyarakat, alim ulama, para ustadz wa ustazah hadir di tengah-tengah kita. Di sini Kakanda Ahmad Rizal Rizwan, mohon maaf Kak, saya panggil lebih akrab Kanda, kakak saja, biar lebih akrab kan. Nah, itu. Karena memang beliau ini sebenarnya kalau dari sebelah wong rumah masih keluarga, wong rumah wong Tanjung Miring Rambang, Bapak Ibu sekalian. Dan mertua saya itu Pak almarhum Abdul Hatta, mantan kepala sekolah Tanjung Miring. Jadi alhamdulillah di seputaran sini banyak keluarga dari wong rumah. Jadi insyaallah mudah-mudahan di sini banyak keluarga, mudah-mudahan menambah keberkahan acara malam hari ini. Seiring doa, kita tahu bersama bahwa beliau insyaallah akan mencalonkan diri untuk pemilihan legislatif di tahun 2024, tepatnya nanti bulan 2 kalau tidak salah, dari partai P3 nomor urut 1. Ini 2. Tidak kampanye ini Pak, cuma nunjuk tahu. Kalau sosialisasi boleh, cuma kalau ngajak cucu tidak. Tapi kita mendoakan boleh. Maka di tempat yang baik ini, insyaallah orang yang baik, mari kita doakan semoga beliau sehat walafiat
dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disampaikan segala hajatnya, dan insya Allah nanti terpilih menjadi anggota legislatif Kota Prabu Mulih. Amin ya rabbal alamin. Tapi aku ada beberapa tempat kemarin ngisi di Bitis, kemudian ngisi di dusun Tanjung Bunut, ceramah makanilah Ustaz. Datang ada calon-calon anggota legislatif, aku support makanilah, aku doakan makanilah. Apa aku sudah ceramah disalami, apa aku salami kan kasar tangan pun buka amplop perubahan. Nah, tak tahu kalau beliau kali kita support baik lah. Nggak ada yang nyinggung, cuma ngejut tahu ya Ustaz. Kemudian hadir di tengah-tengah kita juga di sini ya, Kakanda Ustaz Listio Handoko yang berapa waktu dulu telah mengundang saya untuk hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Alhamdulillah sini hadir juga orang tua kita, guru kita, sepuh kita yang terhormat Bapak Kiai Haji Ikhtisar Usman, sekaligus beliau ini Ketua Basnas Kota Prabu Mulih. Alhamdulillah kemarin kami dari UPZ Islam Ummah sempat bersilaturahmi ke kantor Basnas dan alhamdulillah langsung diterima oleh beliau. Banyak pelajaran dan ilmu yang kami serap, mudah-mudahan kita doakan beliau semoga panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ada juga di tengah-tengah kita yang malam hari ini mungkin sebelum-sebelumnya tidak pernah ada di acara di sini, tapi alhamdulillah malam ini menghidupkan suasana, mencairkan suasana sehingga lebih meriah dan lebih mensyiarkan acara maulid kita malam hari ini, yaitu Hadrah Al-Jamil. Pimpinan atau pembinanya langsung di sini hadir di tengah-tengah kita, Ustazah Yuli Anggraini SKM. Beliau ini Bu, mungkin tahu galau Bu-Ibu bahwa ketua atau pimpinan FKMT Prabu Mulih Timur. Alhamdulillah. Semoga anak-anak sehat galau-galau ya, termasuk ustazahnya di sini dikuatkan. Hadrah, apa arti hadrah itu Bu? Pak, hadrah itu artinya itu hadir. Siapa yang dihadirkan? Kalau bahasa kita menghadirkan. Para ulama tasawuf di situ menjelaskan bahwa ketika dibacakan sholawat ataupun qasidah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Jadi ketika dibacakan qasidah ya Nabi salam alaika, para ulama
Di situ berkeyakinan bahwa roh Rasulullah SAW hadir pada saat dibacakan sholawat ataupun salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini diyakini berdasarkan hadis yang dinukil dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh. Ma min muslimin yusallimu alayya illa rudallaha ruhi di ardus salam. Ketika seorang muslim mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah kirimkan ruhku, kata Rasulullah, kepada orang yang bersolawat mengucapkan salam itu. Artinya, insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dibacakan solawat salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliau hadir di tengah-tengah kita, insya Allah. Makanya tadi pada saat kita mahalul qiyam, ya, Masya Allah, rasanya hadir beliau masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Tapi karena banyaknya dosa kita, Bapak Ibu sekalian, mata kita setiap hari banyak maksiat, mulut kita sering bermaksiat, hati kita bermaksiat, maka kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Namun yakinlah, insya Allah dengan keikhlasan dan kerinduan kita semua hadir di sini, Allah kirimkan ruhnya Nabi besar Muhammad SAW di tengah-tengah kita, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hadir pada malam hari ini banyak. Mohon maaf, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Namun insya Allah kita semua yang hadir diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat bapak-bapak? Sehat. Bapak sehat Pak? Sehat. Sehat pikirannya? Sehat badannya? Ibu-ibu sama sehat Bu? Sehat pikirannya? Sehat badannya? Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Kata tuan guru saya, Dr. Andes Haji Zulkarnain, yang penting talang betutu musirawas. Biar buntu, yang penting badan waras. Yang tak lemah itu mata termu dengan kita, mana buntu, mana tak waras. Tapi insya Allah kita semua yang ada di sini, mana-mana berduit, insya Allah juga badan waras. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan ceramahnya ini sampai jam berapa Ustaz Handoko? Sampai lalu. Baik. Sampai lalu Bu. Sanggup Bu? Enggak. Yang berdiri siapa Bu? Ustaz. Yang berbicara di depan siapa Bu? Berarti yang capek siapa? Insya Allah tadilah dipesankan oleh orang rumah, jual rumah beli kapal, ke pasar 16 beli roti. Kalau penceramah punya akal, sebelum jam 11 berhenti. Aku tak galak dia ngomong ke penceramah kati akal. Mak mana ceramah di Al-Hidayah tadi? Pekam Ustaz. Lama sekali? Lama tadi. Lala 2 jam. Mati mak. Gino Ustaz itu. Mak lah ngomongnya mati pula, dia ngomong gino pula. Kita tak galak dia ngomong macam itu. Insya Allah ya, walaupun tidak panjang, insya Allah tersampaikan. Walaupun tidak lama, insya Allah terasa untuk kita semua. Insya Allah nanti apa yang disampaikan ini semuanya adalah kata-kata yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi mohon izin kepada Tuan Guru, para orang tua kami di sini, tidaklah al-fakir yang di depan ini berbicara ini bukan mentausiah, bukan menceramai, tapi berbagi cerita. Tidaklah yang di depan ini lebih baik, lebih banyak ilmunya, tetapi orang-orang tua kita, guru-guru kita, senior kami, Ustaz Handoko memberikan kesempatan kepada kami yang muda ini untuk terus belajar. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ini bermanfaat, baik diri pribadi dan maupun kita semua yang hadir, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kullu amrin zibalin
Setiap amal yang baik, kata Rasulullah, walam yufdah bihamdillah, jika tidak dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah, menyebut asma Allah, maka fahuwa aqta. Amalan itu tertolak, amalan itu tidak bisa dibawa mati sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita awali pertemuan kita di malam hari yang indah ini dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak hamba Allah malam hari ini yang masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan di muka bumi ini, Pak, kita yang masih diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kelembutan hati, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah mampu hadirkan kita di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita syukuri nikmat-nikmat yang hadir kepada kita semua, yang diberikan nikmat sehat. Pergunakan nikmat sehat ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan nikmat umur, pergunakan nikmat umur ini juga untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan terlena, Pak, Bu, dengan umur kita yang masih muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terlena dengan badan kita yang sehat, gagah, perkasa, karena syarat mati juga tidak harus sakit. Jangan kaget, nunggulah awak lah mulai rengkoh, usialah lanjut, matolah goyor kabur, pendengaran lah goyor lamur, berjalan sudah banyak mundur, duduk di masjid lah banyak tekujur. Bahkan mungkin sudah ada yang makan bubur. Alamat tak lama lagi akan masuk. Bukan aku yang ngomong. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, tak ada satupun lagi yang akan datang menghibur, kecuali amalan yang dapat berkah Malikul Ghafur. Maka pergunakan nikmat sehat kemudian umur ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta yang banyak berlipat-lipat, bini 4, semuanya sangat memikat. Yang pertama kuning langsat, yang kedua hitam pekat, yang ketiga banyak tai lalat, yang keempat banyak jerawat. Semuanya akan kita tinggalkan ketika kita panggil oleh Allah. Yang kita bawa apa? Adalah amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang diberikan nikmat rezeki yang luas, yang banyak, gunakan nikmat rezeki itu untuk senantiasa berbagi. Masya Allah, Anda lihat terus pantau dari sosmed, ya, Kak Ahmad Jaswan, ya, ARTW, biar lebih lemah, ya. Selalu berbagi, ya. Mudah-mudahan apa yang beliau keluarkan, apa yang beliau infakkan, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, insya Allah akan menjadi bekal yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, Pak, harta yang kita bawa, yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, kalau ada dapat rezeki, misalkan dapat duit 1 juta, ya, nah yang 990.000 itu infakkan, ya, atau pembangunan masjid infakkan. Nah yang sisanya 10.000 unjukkan ke bini di rumah. Apa kira-kira jawab bini itu? Tak kasih utak, tahu di rumah, tak kasih periksaan segala macam. Ibu-ibu seperti itu, ketika didapatkan hal ini, dikasih suami duit, berhentilah galak beli gondel besar, kalung besar, ya. Kalau lah terbeli kakek, kalau ada nak minta sedekah untuk pembangunan rumah tahfiz, pembelian Al-Quran, infakkan, lepasi gonel, kalung besar. Sanggup tak, Bu? Hah? Tidak. Daripada dapat duit, beli gonel besar, kalung besar, setel. Nah, di tangan dulu.
Dicabut oleh laki gitu. Nah, untuk apa? Bebini muda lagi. Aduh nyanyi kan? Kupilih mama muda yang lama bergoyor tua. Nah, itu lagu di budak muda sekarang. Ya. Artinya apa? Pergunakan rezeki yang diberikan Allah untuk senantiasa berbagi. Insya Allah harta yang kita keluarkan di jalan Allah akan terus bertambah dan bertambah. Demi Allah, belum ada ceritanya uang yang rajin sedekah, uang yang rajin berinfak itu bangkrut atau runtuh usahanya atau jatuh miskin. Tidak ada, malah terus bertambah. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap majelis, kata Rasulullah, antara jipan berbau busuk kalau di dalamnya tidak dibacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, para sahabat seperti berikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir akan senantiasa menjadi umatnya dan akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya perhatikan sebelum kita masuk ke materi, setiap acara seperti ini, peringatan hari besar, saya selalu memantau dan melihat bahwa jemaah ini terbagi menjadi 4 golongan. Nah, tinggal dilihat kaget kita masuk golongan yang mana, Bapak Ibu sekalian. Ada golongan yang pertama namanya golongan sibuk. Ada golongan yang kedua, golongan kasak kusuk. Ada golongan ketiga, golongan ngantuk. Dan terakhir ada golongan namanya golongan khusyuk. Golongan pertama, golongan sibuk. Ini biasanya panitia. Benar tak Ustaz? Ya benar tak Bu? Sibuk biasanya menyiapkan kemana kita nak nyari untuk snack malam hari itu, masukkan proposal di sini, minta tolong ke sini. Ya. Kemudian nyari penceramah, sibuk sampai malam hari ini pun sibuk masih ngurusi menyiapkan segala sesuatunya. Ini golongan yang pertama, golongan sibuk. Mudah-mudahan kaki panitia semuanya kebagian pahala insya Allah dari kesibukan untuk membahagiakan Rasulullah SAW. Golongan yang kedua, golongan kasak kusuk. Adonya apa mulai ustadz ataupun ceramah, dia mulai sibuk dulu, kasak, kesek, kasak kusuk. Ustadznya ceramah, dia mulai ngajak kawan dulu sebelah cerita, ya. Ayo Ustaz itu pakaian kemarin lah. Yang betul ada di sini Bu, Majlis Taklim kemarin melok Majlis Taklim Utara, Maulid Nabi di Masjid Al-Haqqu. Kemarin kita ngisi di situ sekecamatan Utara. Karena aku dipakai ini lah. Kalau ada berarti ayo Ustaz itu pakai kemarin tuh lah. Ini golongan yang kedua, golongan kasak kusuk, sibuk semuanya. Ngajak cerita lah, contoh anak-anak sebelah itu. Nah, ini golongan kasak kusuk ini. Sibuk bercerita dulu dia. Tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah masih galak hadir ke masjid. Ya. Adakah perjanjian Rasul? Sab'atu yuzulullah fi zillah yauma zillah illa zilluh. Apa kata Rasulullah? Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat pertolongan Allah di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah di hari akhirat kelak. Siapa mereka? Salah satunya adalah syabun nash'ati ibadatillah, anak muda. Sabun itu artinya anak muda, bukan sabun mandi itu, ya. Anak muda yang tumbuh dewasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita yang hadir semua sini, anak-anak ini remaja kaki tumbuh senantiasa tetap istiqomah taat kepada Allah, rajin ke masjid. Ustaz, ngapo remaja-remaja yang dapat janji jaminan pertolongan dari Allah? Kenapa kami bukan yang tua-tua ya Ustaz? Coba kita lihat Pak, yang galak nongkrong maghrib di pinggir jalan atau di panca-panca ataupun di angkringan, siapa itu? Anak muda, remaja. Betul? Yang mojok-mojok di pinggir masjid malam-malam main HP, ngumpul-ngumpul, siapa itu? Ada kakek-kakek ngumpul main HP, main slot. Aduh, siapa itu? Kemudian yang galak kebun-kebun
setiap malam di jalan Sudirman situ? Siapa bu? Anak remaja. Ada pendengar kabar kakek-kakek balap-balapan liar jam 12 malam, terbalik ke motor, kecelakaan. Ada? Tidak ada. Yang galak putus cinta akhirnya gantung diri, siapa? Maka wajar kalau dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika anak itu tumbuh besar taat menjaga diri dari perbuatan maksiat ataupun haram, karena memang berat waktu remaja semua, apalagi zaman sekarang Pak Bu ya, pengaruh luar biasa keadaan sekarang, pergaulan bebas dan lain sebagainya ya. Gadget di tangan ini segala apa besok itu lihat di dalam kamar, apapun bisa mereka lihat kalau kita tidak kontrol, masya Allah ya. Maka di sini luar biasa kalau anak-anak kita dari kecil sampai dewasa dia taat kepada Allah, maka jaminannya akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lu pernah gitu dengar di Ampera masuk koran nenek-nenek gantung diri ditinggal oleh suaminya, kakek-kakek. Dan habis yang ada banyak kabar adalah anak-anak remaja. Betul bu? Betul. Tapi jangan khawatir, masih ada harapan kita. Kalau kita lewat dari masa muda, mungkin masa muda kita pernah narkoba, mungkin masa muda kita pernah maksiat, nauzubillah, tapi ada kesempatan kita akan mendapat jaminan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid. Mereka yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mulai hatinya terpikir untuk mengambil wudhu dan segera ke masjid. Itulah mereka hati-hatinya yang senantiasa terpaut ke masjid, yang insya Allah akan mendapatkan nanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin-pemimpin kita, calon-calon pemimpin kita juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil. Maka kalau pengen nanti dapat pertolongan dari Allah di dunia, apalagi di akhirat, maka jadilah ketika jadi kita jadi pemimpin yang adil, insya Allah. Hadirin rahimakumullah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini masih berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya malam hari ini malam ke-22. Kalau lahirnya tanggal berapa anak-anak? Nabi Muhammad tanggal berapa? Tanggal 2. Hari apa? Masya Allah ya. Tahu gak? Alhamdulillah. Ini kalau anak-anak yang sering datang ke masjid, melo acara peringatan hari besar, tahu dia ya. Walaupun sebenarnya dia sibuk, tapi telinganya itu dengar. Makanya dia tahu hari apa lahirnya Nabi Muhammad ya. Nah, ketika kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal, kita diingatkan peristiwa lahirnya sosok manusia yang luar biasa, manusia pilihan dan menjadi nabi akhir zaman. Setelah dia hadir, setelah dia datang, setelah dia diutus dan setelah dia meninggal, tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya. Ustaz, ada yang ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia? Oh banyak ya, banyak. Salah satunya di Indonesia ada tadi disampaikan oleh Ustaz Solhas ya, ini saya dengar juga banyak ceritanya, bahkan viral beritanya. Itu ada di Indonesia ini ngaku sebagai nabi. Namanya siapa Pak? Tahu nggak? Tukimin. Tukimin banyak pun pengikutnya, sampai 300 itu Pak sebelum ditangkap ya. Coba cak mana lah kalau gitu nak selawatan ya. Kalau nabi kita lemah kan, cak mana lah? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Tukimin sallallahu ala Tukimin, lemah kamu, tak
kalau Nabi Muhammad, Masya Allah, menyentuh rasanya. Itu di Indonesia. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, banyak yang mengaku sebagai Nabi. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengaku sebagai Nabi dan bahkan dia membuat satu surat untuk tandingan Al-Quran. Tahu tak tuh? Nama suratnya apa? Dia buat satu surat yang bernama suratnya Al-Fil. Nak tahu isinya? Di situ dia buat Al-Fil. Wa mal fil. Wa ma adraka mal fil. Lahu kurtumun tawil wa la husayl. Mau diterjemahkan, Pak? Mau diterjemahkan, Bu? Karena aku jenguk tadi ada jemaah ini yang ngangguk-ngangguk pas aku bacanya tuh. Berarti ngerti. Baik. Al-Fil, apa? Al-Fil? Gajah. Wa mal fil. Apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu kurtumun tawil. Dia mempunyai belalai yang panjang. Walahu zail, dan punya ekor. Tak usah turun ayat ini, itulah tahu kalau Pak. Benar tak? Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang akan menjaganya. Makanya ribuan orang hafal Al-Qur'an. Enggak bisa Al-Qur'an dirusak-rusak, dirubah-rubah. Kalau ada yang merubahnya, walaupun tidak ada lagi mushafnya, ketika dibacakan pada orang-orang yang hafal, dia tahu, oh itu salah, bacaan yang benar seperti itu. Kalau ada yang merubah isinya, pasti ketahuan. Beda, itulah berkahnya mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kitab-kitab yang lain belum tentu ada yang hafal sampai 30 juz, betul Bu? Betul Pak? Tapi Al-Quran, Masya Allah, dengan keberkahan ini memang janji Allah. Allah akan berikan kemudahan kepada orang yang ingin memahami dan belajar Al-Quran. Masya Allah, tadi ketika Ustaz Fauzi membacakan Al-Quran, benar kata Ustaz Handoko, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf ayat 204. Kalau Al-Quran dibacakan, maka diam dan dengarkan agar kita dirahmati. Maka kita Al-Quran dilantunkan, kita dengarkan, insya Allah keberkahan turun di tempat yang kita cintai ini, insya Allah. Selanjutnya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita harapkan mudah-mudahan kalau baik dengan kita mengadakan peringatan-peringatan hari-hari besar ini, iman kita yang ada di dalam diri kita ini sedikit-sedikit bertambah. Karena iman kita ini al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ini manusia ini kadang naik, kadang turun. Naik karena apa? Karena ketaatan. Turun karena apa? Karena banyaknya maksiat. Maka silakan koreksi diri kita. Kalau kita lagi lesu dalam ibadah, berarti kita sedang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lawan itu dengan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu amaliyah yang untuk meningkatkan taatan kita kepada Allah, salah satunya hadir di majelis ilmu. Insya Allah dengan kita mendengarkan tausiah agama, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan keimanan kita bertambah. Makanya Pak, Bu, kalau ada acara maulid hadir undangan, ada acara diundang acara Isra Mi'raj hadir, ada undangan acara nuzul Quran hadir, ada undangan acara apapun majlis taklimnya hadir. Duduk dengarkan walaupun ngantuk-ngantuk, tak apa-apa dapat pahala. Makanya Pak, Bu, aku tidak pernah marah ketika aku bertausiah ceramah ada jemaah yang ngantuk. Artinya apa? Apa yang saya sampaikan ini merasuk ke dalam hatinya yang paling dalam. Maka tadi golongan yang ketiga adalah golongan ngantuk. Ada niat ketika mulai ceramah ngaponian matonya tak terangkat-angkat langsung dikantungi dengan batu. Ada niat di depan aku pecah. No, ini ngantuk-ngantuk ini. Aku lihat. Rupanya terkejut Ustaz. Balik dia ke rumah, ditanya oleh tetangga, "Mak mana isi ceramah tadi?" "Ais, Pak Amnian ceramah tadi. Budaknya masih muda, kecil loh."
Mama apa isi ceramahnya? Nah, tidak tahu. Aku terkelap. Apa terkelap itu, Pak? Penantu, ya. Nah, itu golongan. Dan golongan yang keempat, golongan khusyuk. Nah, terus terang baik Pak Bu, golongan yang keempat ini tidak banyak Ustaz Andoko. Ya, yang dari rumah dia ketika dapat undangan, ayo malam ini acara maulid, aku nak datang, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, niat mengharapkan supaya apa yang kulakukan malam ini dapat ridho dan dapat pahala, dan apa yang nanti ku dengarkan mudah-mudahan bisa dapat dicerna, dapat ilmu dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus terang baik, yang golongan keempat ini tidak banyak, tapi caknyo yang hadir sini semuanya masuk golongan keempat itu. Amin. Jadi balak baik Ustaz. Yang penting kaget balik aman sadari ya. Hadirin rahimakumullah. Ketika keimanan kita bertambah, ketika ketakwaan kita bertambah kepada Allah dengan banyaknya ibadah ini, maka yakinlah janji Allah akan berlaku kepada kita. Buka surat Al-Falaq di akhir ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah, warzuqhu min, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah kesempitan dalam hidupnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kalimatnya, makhraja, tidak menggunakan alif lam mim. Di situ Allah ingin jelaskan, manusia, Anda punya kesusahan dalam kehidupan Anda, di rumah tangga Anda punya masalah, kesulitan, di tempat tinggal Anda punya masalah, di tempat kerja Anda punya masalah yang mungkin belum tuntas sampai saat ini. Kedudukan Anda boleh tinggi, harta Anda boleh banyak, tapi lihat ketika masalah itu datang silih berganti dan belum tuntas sampai saat ini, barangkali bukan karena harta yang belum banyak, kedudukan Anda yang belum tinggi, tapi kurang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan untuk sholat yang sunnah, yang wajib kadang masih terlambat. Bahkan jarang sholat di masjid. Padahal masya Allah Pak. Apa? Kata Rasulullah SAW, pahala kita sholat isya berjamaah ini, man shalla isya fi jama'ati faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid kalau berjamaah, ya, maka pahalanya seperti sholat sunnah separuh malam. Ini baru sholat isya. Maka bersyukurlah yang malam hari ini datang ke sini mulai dari sholat isya berjamaah. Artinya ketika aktivitas ibu dari jam 6 tadi sampai jam 12 malam nanti, walaupun balik dari sini kaget, buka HP, ngobrol sama keluarga, nonton TV ataupun tertidur, maka dicatat oleh Allah sebagai pahala sunnah, sholat sunnah separuh malam. Itu luar biasa. Ini menjadi motivasi buat kita untuk memakmurkan Masjid Al-Hidayah yang kita cintai. Sampaikan ya, utama ini sama tetangga kita, keluarga kita. Tapi yang luar biasanya lagi Pak, lihat, wa man shalla subha fi jama'ati faka'annama lailatul. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seolah sudah sholat semalam suntuk. Ya, masya Allah. Jadi kaget subuh datang ke sini supaya kita dapat pahala, dicatat sholat sunnah semalam suntuk. Ada pernah sudah semalam melaksanakan sholat semalam suntuk di sini Pak? Separuh malam ada? Tidak ngerti. Jangankan separuh malam Ustaz, seperempat malam sholat tarawih kalau imamnya kelamaan nggak berdoa, ya. Allah kelamaan imam itu. Ya, kalau Ustaz Handoko banyak cepat dia. Ya. Allah Akbar, Allah. Ya. Masya Allah, ya. Itu pahala. Man qada ila masjidi awraha adara fil jannah. Barang siapa yang pagi dan sore berangkat ke masjid, maka Allah bangunkan tempat yang indah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap kita pagi, sore, apapun waktunya itu, ketika kita hadir ke masjid ini, Allah sedang bangunkan, Allah siapkan tempat yang indah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya semua yang hadir di sini, mau masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga? Mau masuk surga Firdaus? Mau masuk surga bersama Rasulullah? Ya, saya tanya lagi. Yang mau masuk surga bersama Rasulullah angkat tangannya coba. Masya Allah banyak ya. Yang pengen masuk surga Firdaus angkat tangan, katakan saya.
sekarang pertanyaan, yang pengen masuk surga sekarang? Enggak sekarang. Tapi ini kabar gembira buat kita semua yang diakui oleh umat Nabi Muhammad, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, pasti akan masuk surga. Ini janji Rasulullah. Tapi ada ujungnya, ila man aba. Apa artinya? Kecuali yang tidak mau. Ustaz, ada yang tidak galak masuk surga? Oh, kalau ditanya, saya yakin bapak-bapak sini kalau ditanya nak masuk surga apa nak masuk neraka, jawabnya pasti kompak. Masuk surga Ustaz. Termasuk siapapun orangnya, senakal apapun orang itu, kalau kita tanya nak masuk surga apa nak masuk neraka, pasti jawabnya masuk surga. Tapi ada, kata Rasulullah, mereka tidak galak, kecuali yang tidak galak masuk surga. Siapa mereka? Para ulama menjelaskan, yang dimaksud mereka yang tidak mau masuk surga itu mereka yang ketika disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa di bulan suci Ramadan tidak mau, disuruh bayar zakat dia tidak mau, dia apalagi disuruh taat sama suami tidak mau. Ternyata mereka yang tidak mau itu adalah mereka yang tak mau mengikuti perintah Allah dan tidak mau menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Saya diberikan tema malam hari ini, kata Ustaz Handoko, tolong Ustaz, temanya malam hari ini tentang mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu tujuan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa mahabbah ataupun cinta dan memuliakan Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan menumbuhkan cinta? Bagaimana kita akan memuliakan Rasulullah kalau kita tak mengenal sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang hadir semua di sini, saya tanya, cinta tidak kepada Rasulullah? Cinta, Ustaz. Rindu tidak kepada Rasulullah? Pengen tidak berkumpul sama Rasulullah? Ustaz, kalau kami ditanya cinta tidak kepada Rasulullah, kalau kami ditanya rindu kepada Rasulullah, pasti jawabannya cinta Ustaz, Rasul, rindu Ustaz. Kalau bukan karena cinta dan rindu kepada Rasulullah, tentulah kami tak akan hadir malam ini. Betul Bu? Betul. Sekarang pertanyaannya, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita rindu kepada Rasulullah, pertanyaannya, Rasulullah cinta tidak kepada kita? Rasulullah rindu tidak kepada kita, Bu? Kata siapa? Kalau ngaku mah gampang, diakui itu yang mahal, betul kan? Betul. Tapi Masya Allah, jawaban ibu bapak benar. Rasulullah sangat cinta kepada kita. Rasulullah sangat rindu kepada kita. Mana buktinya, Pak? Satu ketika Rasulullah sedang berada di depan para sahabatnya. Di situ ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah berkata seperti ini, Ana mustaqul li ikhwani. Apa Bu artinya? Ana, ada yang tahu? Saya. Ana mustaqul li ikhwani. Ikhwani apa? Ustaz Anu? Saya, kata Rasulullah, merindukan saudaraku. Lalu para sahabat yang ada di situ, Abu Bakar, Umar, bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang kau rindukan itu ya Allah? Ya Rasulullah, siapa saudara-saudara yang kau maksud, yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Lalu Rasulullah menjawab, la, tidak, bal antum ashabi. Kalian adalah sahabatku, kalian adalah sahabat. Lalu siapa ya Rasulullah saudara-saudaramu itu? Lalu Rasulullah menjawab, amanu bi wa lam yarauni. Mereka yang tak pernah melihat aku, mereka yang tak pernah hidup bersamaku, mereka yang tak pernah mencium tanganku, mereka yang tak pernah memeluk tubuhku, tapi mereka cinta dan rindu dan percaya kepada. Mereka adalah umatku, umatku, umatku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk golongan yang disebut oleh Rasulullah.
Kita tak pernah melihat Rasulullah, betul? Kita tak pernah hidup bersama beliau, betul? Kita tak pernah mencium tangannya yang indah, tapi kita yakin dan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai dan memuliakan Rasulullah ini memang sudah menjadi kewajiban kita, Pak Bu, yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Dari Anas radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian, kata Rasulullah, sampai aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Artinya apa? Ketika kita lebih mencintai makhluk, mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, ataupun manusia, apalagi dengan harta, lebih mencintai itu semua daripada Rasulullah, keimanan kita belum sempurna. Maka kalau ingin sempurna keimanan kita, harus mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya. Apalagi kita mengaku cinta kepada Allah, kemudian beriman kepada Allah, tapi kita tidak mengikuti Rasulullah, maka cinta kita adalah cinta yang palsu. Mana buktinya? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang cinta kepadaku, kata Allah, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosamu dan mencintai. Artinya kalau Allah, kita pengen dicintai oleh Allah dan Rasul, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai dan memuliakan Rasulullah. Ini Bu terangkum dalam kalimat syahadat yang kita bacakan di dalam sholat kita. Tepatnya di at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir. Mana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di situ ada dua syahadat, Pak Bu. Syahadat pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul, yaitu mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Tapi bukan saja kita mengakui sebagai Rasulullah, tapi kita juga harus siap lahir dan batin untuk mengikuti, mencontoh, menteladan Nabi besar Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Ini perintah sebagaimana yang di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya dalam diri Rasulullah itu terdapat uswah. Apa itu uswah? Contoh suri tauladan yang baik. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan contoh bagi kita sebagai manusia? Karena Nabi kita manusia. Kalau kita manusia disuruh contoh manusia, pasti bisa. Itu perintah masuk akal. Coba kalau kita manusia Bu, disuruh nyontoh malaikat, cak mana kita tak nyontoh malaikat? Ya, malaikat itu tidur dah pernah. Kalau gitu dikit-dikit tidur. Ya. Malaikat itu mana tahu dia dengan duit? Kalau gitu tahu banget. Mana kita nak nyontoh malaikat? Apalagi suruh nyontoh jin, tak baca gitu. Makanya Nabi kita manusia. Kalau kita disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal. Tapi ingat Bu, walaupun manusia, tapi Nabi kita bukan manusia biasa. Ini yang disebut dengan basyarun la kal basyari. Manusia, tapi bukan manusia biasa. Contoh, kita tidur. Manusia tidur. Tidur aku. Ada belum pernah tidur di sini? Nabi kita manusia, dia juga tidur. Tapi tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya tidak pernah tidur Bu. Selalu ingat kepada Allah. Coba kalau gitu kalau tidur. Hah? Dan ingat apa-apa lagi. Berbunyi mulu kadang. Lemak kalau keluar dia berbunyi. Ini kadang keluar masuk berbunyi. Belakang gua berbunyi. Kita bertidur, tak sadar Bu, tak kemana-mana. Jangankan nak ingat kepada Allah, ya, kadang nyampak dari tempat tidur lagi tak sadar.
gabung nyampak, tidur lagi. Itu kalau tidur ngentang bunyi, belum tidur lagi diomelin, basah. Killer. Masya Allah, tapi Nabi kita Nabi Muhammad walaupun manusia tapi bukan manusia. Basyarul lakal. Apalagi kita manusia berkeringat tak? Berkeringat tak? Iya. Iya beda. Nabi kita manusia sama berkeringat juga cak kita. Tapi keringat Nabi baunya bagaikan harumnya bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Nabi Muhammad itu saking wanginya Pak. Kalau dia lewat dari jalan Aroni ini, kalau kita di dalam ini, lah tahu, oh itu Nabi Muhammad, saking wanginya, saking harum, semerbak, Masya Allah. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu hidup bersama Aisyah atau Khadijah. Ketika Nabi Muhammad balik dari dakwah, ketika dia balik dari aktivitas, Khadijah itu selalu menyiapkan handuk kecil Bu. Ya, nggak perlu ketahui itu, kaget dulu selesai kerja itu. Lah ibu itu tahu. Aisyah, Khadijah itu selalu menyiapkan handuk. Ketika Rasulullah balik, diusapinya apa? Keringat Nabi Muhammad. Karena wangi tadi, setelah itu diciuminya oleh Khadijah, Masya Allah. Nah Bu, jadi balik dari sini kalau nak berbakti, nak nyontoh kehidupan Rasulullah dan Khadijah, siapkan handuk kecil balik ke rumah. Apalagi balik dari ngojek, apalagi dari kebun, sini kak aku lapi. Kemudian cium. Masuklah dewek keringat kita mana? Basyarul lakal basyar. Yang ketiga, kita manusia berludah. Nabi kita manusia berludah juga. Tapi ludah Nabi jadi obat. Itu waktu Nabi Muhammad hijrah. Kemudian nak masuk ke dalam gua bersama siapa sahabatnya? Abu Bakar Siddiq. Ketika mereka akan masuk ke gua itu, kaget dulu begitu dia Abu Bakar. Saya masuk dulu ya Rasul. Masuk dia beres-beres siap-siap. Takut kalau ada binatang buas kaget melukai atau membahayakan Rasulullah. Itulah cinta dan memuliakan para sahabat. Ya. Masuk duluan, beres-beres. Ternyata benar Pak, ada kalajengking. Kalajengking Arab hitam besar. Ngigit tangan Abu Bakar. Setelah beres ditahankan, sakit bengkak. Tapi ditahankannya karena tidak mau merepotkan Rasulullah. Sudah aman ya Rasulullah, silakan masuk bersama Rasulullah. Tiba-tiba dijinggung juga Abu Bakar itu pucat. Maka lukai Abu Bakar. Ngapa begitu? Kenapa dengan dia Abu Bakar? Takut dikejar kafir Quraisy. Tidak ya Rasulullah. Cuma jiluhnya mulai mengiris-iris banyu mata lampu yang keluar. Kenapa denganmu wahai Abu Bakar? Sedih meninggalkan kota Mekah? Tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa kau pucat dan seperti menangis itu? Tangan ya Rasulullah. Ngapa digigit kalajengking? Oh begitu, ngapa tak ngomong dari tadi? Jangan cek itu, aku tak galak dan nyusahkan engkau ya Rasulullah. Sini tangan. Dipegang oleh Rasulullah dengan mengucapkan Bismillah. Sembuh seketika itu juga. Ludah jingok ludah gitu. Aduh kawan, aduh koreng Pak. Nah, sini aku obati. Kira-kira sembuh apa tambang royak? Masya Allah. Itu basyarul lakal basyar. Lalu para hadirin yang dimuliakan Allah, singkat saja. Lanjut apa yang jadi Bu? Lanjut. Baik. Lanjut ya. Lalu bagaimana kita memuliakan dan mencintai Rasulullah? Karena betul, untuk mengaku cinta dan rindu harus ada pembuktian. Maka kalau pengen kita dicintai Rasulullah dan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul, maka yang pertama harus kita lakukan yaitu memperbanyak apa deh? Sholawat. Yuk kita sholawatkan dulu. Allahumma salli ala
alaihi salawatan, kata Rasulullah. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu bi asra, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Baru satu kali selawat, Allah balas selawat dengan 10 kali. Dan bukan itu saja, keutamaan dari selawat, Allah akan angkat 10 derajat kemuliaan kepada orang yang berselawat. Dan Allah akan gantikan 10 keburukan dengan 10 kebaikan. Maka supaya kita dicintai oleh Rasulullah, supaya tumbuh rasa cinta kita dan memuliakan Rasulullah, maka yang harus kita perbanyak di bulan Maulid ini adalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, aqimus sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan kepada kita membayar zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi lihat, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah dan para malaikat yang mulia sudah lebih terdahulu bersolawat. Itu yang harus dibaca bila setiap hari Jumat, surat Al-Ahzab ayat 1. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat yang mulia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka bersolawatlah dengan solawat yang terbaik. Ya. Dan jujur, yang harus banyak juga, harus lebih banyak solawat sebenarnya adalah ibu-ibu, para perempuan. Kenapa? Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad membawa risalah, membawa Islam ini, perempuan diangkat derajatnya. Betul Bu? Mohon maaf, sebelum datang Islam, sebelum Rasulullah diutus, perempuan tidak ada harganya, ya, dilecehkan, bahkan kalau dilahir dibunuh sebagai aib, masya Allah, ya. Tapi ketika Rasulullah hadir membawa risalah, hatinya terenuh. An-nisa imanul bila, wanita adalah tiangnya negara. Kalau wanitanya baik, maka baik negaranya. Kalau wanitanya rusak, rusak pula negaranya. Maka wanita adalah bidadari surga, yang kadang-kadang apa? Racun dunia. Ya. Maka banyak-banyak sholawat, ya. Karena dengan datang Rasulullah, perempuan diangkat derajatnya bahkan 3 kali lipat dari kami laki-laki. Mana buktinya? Ketika ada sahabat datang, ya Rasulullah, siapa yang akan paling memuliakan di muka bumi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka, 3 kali ibumu. Baru yang keempat, siapa lagi? Bapakmu. Artinya 1 bapak, 3 ibu, 1 bapak. Cak mana itu kan ini Ustaz? Nak menangkulah, Kenapa selanjutnya wanita dimuliakan? 1, karena dia mengandung 9 bulan 9 hari kita berada di kandungan. Sudah mengandung, melahirkan pula, meregang nyawa. Berapa banyak darah yang mengalir, tubuhnya menjadi sobek, berapa banyak jahitan. Masya Allah. Kemudian menyusui dan membesarkan, ya. Maka wajar kalau wanita diangkat derajatnya sampai 3 kali lipat, ya. Dan mohon maaf kalau kita lanang, Pak, ya Ustaz, kalau kita balik begawi mungkin jam 2, jam 3 lah, kita lah pacak santai di rumah. Betul tak Pak? Betul tak Bu? Lah pacak main HP, lah pacak santai. Tapi kalau ibu balik begawi 1 kali 24 jam gawinya tak sudah-sudah. Betul tak Bu? Balik dari begawi dia jenguk rumah berantakan, nak nyapu, nak ngepel, nak masak. Ada anak kecil, nak disusui, nak didiam ke. Kalau dia merengek malam-malam, ya kan? Anaknya dia, bapaknya pun merengek-rengek. Dah ngerti kesudahan, ya. Maka wajar kalau wanita diangkat derajat. Tapi mohon maaf Bu, justru kami lanang ini lebih besar tanggung jawabnya. Kenapa? Walaupun laki ibu seorang hafiz Al-Quran, walaupun laki ibu seorang penceramah, kalau dia membiarkan bininya keluar rumah galak ngupat sama buka aurat, lakinya yang taat tadi dulu lagi masuk neraka, baru ibunya tadi. Nah, kan, ya.
Itu di akhirat, belum lagi di dunia kami berpikir nyari duit mana supaya ibu pakai kondangan belaga, pakai kebaya bagus, pakai king up di sini apa, di sini jauh, ya. Belum lagi kami berpikir nyari duit supaya dapat rumah yang bagus untuk tempat istirahat. Itu dipikir galau oleh laki, jangan galak lawan dengan laki. Emosi aku Ustaz. Kalau sekarang ini mohon maaf, kalau dulu ya betino takut dengan laki. Mau sekarang ini lawan kalau bu, ya. Kalau dulu laki nangan bini, sekarang ini banyak laki dari tangan oleh bini. Kenapa? Badan yang menikah besar-besar kalau betino sekarang. Apa kucing kok perhati kalau setelah nikah ini ada dua faktor badan besar. Satu karena pengaruh PKB, yang kedua karena duit itu kalau. Apa dapat duit? Banyak duit. Payung injuk laki duit. Kalau dia nak beli sosis. Ini tak pernah beli es kaget dulu malah aku nyari bintiku tadi. Kacau. Musa pasaran. Hadirin rahimahullah. Selanjutnya dengan sholawat Allah akan berikan kemudahan, Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya, dan Allah juga akan luaskan atau rezeki kita sehingga lepas dari hutang piutang. Ini jujur bu, ya. Kalau kita rajin bersolawat, membasahi lidah kita dan bersolawat di jalan solawat, di tempat kerja solawat, di rumah solawat, insya Allah Allah akan lepaskan dari segala masalah kehidupan ataupun juga yang dililit hutang. Ini adalah kisah nyata bu. Seorang security di Jakarta. Dia ini tinggal di kosan. Kemudian anaknya 3 masih kecil-kecil. Laki ini lah hamil besar puluh. Rajin puluh bapak itu. Lah tahu itu besar tinggal di kontrak. Laki juga pikir ya Allah, anak kita lagi yang terakhir nak lahir. Utang ada 20 juta nak minta lunasi hari ini. Gue pikir dia mau tapi tetap dia bersolawat. Yakin dengan solawatnya Allah akan berikan jalan keluar. Pas dia nak balik, datang. Pas nanti balik, aduh minta-minta tolong apa, katanya aku kasih duit nak makan. Akhirnya perutnya kantongnya ada duit 20.000 cuma bu. Tak pantas juga dia ini nak sedekah. Tapi kalau dia ya kasihan dengan kasihkan aku bersedekah 20.000 ini, semoga Allah lunaskan hutang-hutang. Terus dia dengan wasilah selawat yang aku selalu bacakan kepada Rasulullah. Selawat dia, akhirnya balik naik motor anu gratis 100. Tiba-tiba pas dia nyebrang jalan, datanglah dari arah jauh ada mobil Mercedes-Benz bagus melaju dengan kencang dan menabrak. Dah! Nyampak dia. Habis kan utang? Rupanya kaget dulu, jangan dipotong. Rupanya dia tidak mampu potongnya yang besar. Rupanya yang nombor ini adalah kawannya SMA dulu. Kawannya ini berduit pak, punya usaha banyak. Akhirnya dia diangkat menjadi kepala security di salah satu perusahaan kawannya tadi. Dijunjuknya duit untuk ganti menarik motor tadi, dan dia dikasih pekerjaan, dikasih duit, diberikan dibuatkan satu rumah. Akhirnya dia lunas hutangnya oleh dibantu oleh kawannya tadi. Ini juga mungkin menjadi satu jadi wasilah dia mengamalkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu untuk tolak bala sholawat banyak-banyak ya. Kalau ibu laki-laki lakinya boleh bertingkah sekarang ini, ya Allah ya, sambil bangun tengah malam banyak sholawat, kemudian minta kepada Allah. Jangan ini di sosmed bu ya. Lakiku udah 20 tahun hidup bersamaku, tidak pernah pakai parfum makan keluar, sekarang pakai parfum. Ya Allah, ya Allah. Dulu sekarang apa buka WA SMS di dalam kamar mandi. Ya Allah, aku curiga. Ya Allah, ya Allah, aku berselawat banyak-banyak ya Allah kepada Rasulullah, dan supaya aku ditolak bala campuri dengan sedekah ya. Aku bersedekah ya Allah 1 juta untuk tolak bala supaya suamiku tidak kawin lagi. Yang jadi masalah malam ini lakinya lah dapat ilmu dulu. Ya Allah, capek sudah aku menghadapi biniku ya Allah. Nak makan baik ya Allah, nak ngoceh baik ya Allah. Aku minta aja dengan berkah selawat ya Allah, dan aku juga sedekah 1 juta ya Allah. Minta supaya lembutkan hati istriku ya, supaya dia mengizinkan aku nikah lagi. Penting kepala malaikat yang mana yang nak dikabulkan. Masya Allah bu. Intinya banyak-banyak sholawat. Kita baca Al-Ghazali ya.
al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Apa artinya, Bu? Surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya terlimpahkan khusus kepada mereka yang senantiasa berselawat kepada baginda Nabi SAW. Terakhir, agar kita dicintai dan dicintai Rasulullah, kita harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Salah satu sunnahnya, beliau walaupun sudah dijamin masuk surga, diampuni segala dosa-dosanya, tapi beliau tak pernah kurang beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Mana buktinya? Wallahi, kata Rasul, demi Allah, inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tidak pernah kurang dari mi'ata marrah, 100 kali dalam satu hari. Maka kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Rasulullah, salah satunya memperbanyak istighfar kepada Allah setiap hari. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi janji Rasulullah, man aksara min istighfar ja'alallahu lahu hamil faraja wa min kulli dhikin makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah kesempitan dalam kehidupannya, dan Allah akan datangkan rezeki dari arah jalan yang tidak kita sangko-sangko. Jadi banyak, kalau pengen pendek astagfirullahaladzim, nak panjang dikit astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nak panjang lagi ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau udah hafal, print dan pen dapur lagi masak, Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Lama-lama kaki setiap hari hafal dulu, daripada itu ya sambil masak nyanyi tak keruan. Perasaan ku berbakti untukmu, makan minum ku siapkan semua, mati sudah hilang perasaanmu, atau mungkin sudah kelainan. Hanya dilakukan ya. Malam ini mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan ya. Intinya insyaallah malam ini dapat oleh-oleh, perbanyak sholawat, kemudian perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini juga salah satu amalan yang disuruh oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, ketika muslim baca klik datang, ketika kemarau panjang, maka perbanyaklah membaca istighfar, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Ini janji Allah, buka surat Nuh surat ke-10 dan surat ke-11 ya. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit yang lebat untuk kalian. Itu janji Allah di dalam surat An-Nur itu.
Silakan buka. Kalau kita banyak mohon ampun, istighfar, insya Allah Allah akan turunkan hujan dari langit yang lebat. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita banyak selawat, Allah kita juga banyak mohon ampun kepada Allah, Allah turunkan hujan ke kota Seinggok sebelumnya, Paduli yang kita cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kata yang tak tertata, tutur yang tak teratur. Apabila ada yang benar itu semuanya datang dari Allah, apabila ada yang salah itu semuanya datang dari pribadi. Asam kandis, asam berubur. Ketika asam meriak-riak, menangis badan menggigit kubur, teringatlah badan yang tak pernah sembahyang. Maka pesan terakhir, berbanyaklah, jangan pernah tinggalkan sembahyang sholat 5 waktu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا صرتها يا أرحم الراحمين نسألك يا الله صحة وسلامة وقوة وتوفيق وحداية خصوصا جماعة مسجد الهداية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pas 1 jam dari mulai jam 9 kurang 5 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila di sana sini ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun dan marilah acara ini kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sekali lagi atas nama pengurusan Masjid Al-Hidayah mengucapkan ribuan terima kasih terutama untuk Ustadz Arif Al-Hidayah dan juga Hadro pimpinan daripada Ustazah Yuli. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga semuanya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.